Selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya kita semua hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Nah, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Siapa Kita? Kok bisa-bisanya jadi hakim? Nah, hari-hari ini kita sering melihat dan mungkin ada di beberapa sosial media juga yang sering terjadi, banyak orang-orang netizen plus 62 ini, orang-orang Indonesia ini sering banget berkomentar atau dalam tanda kutip main hakim sendiri. Akhirnya inilah yang mendasari saya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kok bisa orang-orang suka main hakim, suka jadi hakim, padahal mereka tidak punya latar belakang sekolah hukum. Hari-hari ini kita sering melihat orang yang tidak sekolah hukum bisa jadi hakim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sungguh sangat lucu sekali sebenarnya. Dan mungkin juga hari-hari ini Bapak Ibu, kita menemukan, melihat, mendengar mungkin fenomena mengenai cosplay menjadi hakim. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, cosplay itu apa? Kalau cosplay itu adalah hobi mengenakan pakaian beserta aksesoris dan rias wajah seperti yang dikenakan tokoh-tokoh dalam cerita anime. Kenapa saya berkata bahwa banyak orang mungkin sedang mengcosplaykan diri menjadi hakim? Tanpa disadari Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang, baik itu Kristen ataupun bukan Kristen, hari-hari ini, saat-saat ini, sedang mengenakan pakaian hakim dan menjadi hakim atas kesalahan orang lain. Sekali lagi saya bilang, hari-hari ini, banyak sekali orang-orang, baik Kristen ataupun bukan Kristen, sedang mengenakan pakaian hakim dan menjadi hakim atas kesalahan orang lain. Dia yang menentukan hukuman apa yang harus diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu, ada beberapa kejadian berita mengenai kejatuhan beberapa orang percaya, orang beriman, orang Kristen yang terekspos di sosial media dan diketahui oleh banyak orang di luar sana. Dan mungkin Bapak Ibu, atas kejadian-kejadian ini, atas kejatuhan orang beriman ini, banyak orang-orang di luar sana yang mulai mengeluarkan sebuah penghakiman secara verbal. Meskipun memang tidak secara langsung di depan orang yang berbuat salah ya Bapak Ibu, tapi bisa melalui komentar-komentar di sosial media, di lambe tura dan lain-lain. Tapi mulai dari ada perkataan-perkataan yang menghakimi, seolah-olah menjatuhkan hukuman bagi orang-orang tersebut. Kalau saya bisa ambil sebuah contoh, ada seorang hamba Tuhan yang berteman dengan mantan pengguna narkoba yang baru-baru hari ini keluar dari penjara, dan dia mengakui bahwa dia adalah ateis. Tapi hamba Tuhan ini dekat sekali dengan mantan narkoba yang ateis ini. Tapi di luar sana Bapak Ibu, banyak sekali yang mengomentarin, kok bisa ya? Banyak komentar omongan-omongan kepada hamba Tuhan ini, kok mau ya melayani atau berkumpul di lingkungan orang-orang yang mantan pengguna narkoba, apalagi ateis. Jangan-jangan, nah ini nih, ada komentar-komentar selanjutnya. Jangan-jangan hamba Tuhan tersebut juga menggunakan narkoba. Tapi belum lepas, jadi pakai pelayanan hanya sebagai alibi. Sungguh sangat jahat Bapak Ibu. Kadang-kadang perkataan orang itu sungguh sangat jahat. Bisa jadi orang tersebut pasti tidak akan dapat respect lagi dari pengikut-pengikut lainnya setelah menonton atau melihat beberapa komentar-komentar dari para netizen. Apalagi misalnya orang tersebut adalah public figure. Sungguh sangat rentan sekali Bapak Ibu ya. Dan yang lebih parah lagi, ada titik penghakiman seseorang dengan menentukan dosa atau binasa atau masuk surganya. Banyak orang berkata begini, orang ini pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jalan hidupnya pasti kebinasaan. Wong hidupnya jatuh terus dalam dosa. Wong hidupnya brengsek terus. Wong hidupnya selalu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang bercosplay menjadi hakim, yang menentukan bahwa orang ini binasa, yang mengeluarkan perkataan, orang ini gak bisa masuk surga. Ini realita yang hari-hari ini sedang terjadi. Mungkin sudah dari lama terjadi, tapi sampai saat ini realita ini masih terus terjadi. Sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak orang semakin jahat dalam perkataannya. Dan lebih parah lagi, sebagian dari orang tersebut adalah orang Kristen.
Sangat benar ya Bapak Ibu ya. Alkitab berkata, hari-hari yang jahat ini orang-orang semakin jahat, yang jahat semakin jahat. Tapi melalui penghakiman ini, apa yang dikatakan oleh Alkitab sungguh sangat bertolak belakang. Dalam Roma 12 ayat yang ke-19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Banyak orang saat ini mencoba menjadi Tuhan dan hakim atas hidup orang lain. Tanpa disadari, kita lihat banyak sekali hari-hari ini orang yang mencoba jadi Tuhan dan menjadi hakim atas diri orang-orang lain yang bersalah. Ini realita yang hari-hari ini terjadi, Bapak Ibu. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan, apa yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini? Supaya kita jangan sampai menjadi hakim atas orang lain yang sedang bersalah, yang sedang berbuat dosa. Sebenarnya saya membuat bahan ini, saya benar-benar bergumul selama 1 minggu ini. Tuhan mau ngomong apa? Muncullah ada beberapa video-video yang mengarah kepada hal ini. Dan saya terus tanya, Tuhan, masa sih saya harus sharing tentang penghakiman? Entar saya sharing buat diri saya sendiri dong nanti jadinya. Maksudnya saya juga pasti ada beberapa hal yang tidak disadari, pasti julid kadang-kadang. Setiap orang pasti punya kelemahannya masing-masing. Tapi sampai kemarin pagi pun, poin 1, poin 2 tetap muncul dalam benak saya. Oh ya udah, saya coba sampaikan saja. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan mengenai talk less, do more. Siapa kita kok kita bisa-bisanya jadi penghakim atas hidup orang lain? Tapi ini kan adalah salah satu quotes atau salah satu slogan yang dipakai di iklan-iklan atau di billboard-billboard. Nah, tapi saya mau ganti hari ini menjadi talk less, do right. Supaya setiap kita jangan sampai jadi hakim atas orang lain yang bersalah. Nah, yang pertama, talk less atau sedikit berbicara. Dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, hendaklah kamu semua membiasakan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Jangan buru-buru bicara dan jangan cepat marah. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, surat Yakobus ini berisi mengenai berbagai nasihat dan petunjuk untuk bagaimana setiap kita umat Allah harus hidup dan memperlakukan sesama manusia. Dan salah satunya ada di dalam ayat Yakobus 1 ayat 19 ini. Kata bicara di situ memiliki arti kata lain, yaitu membisikkan atau memberitakan. Berarti artinya jangan sampai kita buru-buru untuk menyampaikan segala sesuatu kepada orang lain. Memberitakan apa yang kita terima kepada orang lain. Kalau kata membisik itu kan seringkali ya, kalau orang misalnya kalau mau julid itu pasti kan bisik-bisik gitu ya Bapak Ibu ya. Gini. Dari mulut ke mulut, telinga ke telinga. Surat Yakobus mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu untuk belajar mencermati terlebih dahulu. Jangan sampai kita terburu-buru dalam menyebarkan, memberitakan suatu info yang kita dapatkan. Memang dalam konteks ayat ini berbicara mengenai kewajiban setiap kita untuk mendengarkan, mengamati, dan memahami firman Allah terlebih dahulu. Tetapi melalui ayat ini Bapak Ibu, saya belajar untuk membiasakan diri saya untuk mendengarkan, mengamati, dan memahami suatu berita terlebih dahulu. Firman Allah saja disuruh untuk mendengarkan, mengamati, dan memahami. Masa info-info di luar sana kita hanya langsung forward, kita tidak pakai amati dulu, pelajari dulu informasinya, pahami dulu informasinya. Dalam terjemahan sederhana ini sangat tegas menyatakan kepada setiap kita untuk hendaklah kamu membiasakan diri. Berarti sangat susah sekali ya Bapak Ibu ya untuk menjadi pendengar yang baik. Akan lebih sangat mudah untuk banyak ngomong daripada menjadi pendengar, benar? Karena Alkitab berbicara, hendaklah kamu semua membiasakan. Memang membiasakan itu membiasakan menjadi seorang pendengar yang baik dan tidak buru-buru berkomentar, tidak buru-buru menyebarkan, itu bukanlah hal yang mudah, hal yang sangat sulit. Tapi Yakobus
Tapi melalui firman kebenaran ini kita diajarkan untuk talk less, sedikit berbicara. Jangan buru-buru berbicara, jangan buru-buru memberitakan, jangan buru-buru membisikkan, jangan buru-buru menyampaikan satu informasi yang kita sendiri belum amati, kita sendiri belum benar-benar pahami informasi tersebut. Kita harus belajar untuk membiasakan diri. Saya pun hari-hari ini pun masih belajar terus. Memang bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu untuk menjadi pendengar dan pengamat dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya bilang, bukanlah hal yang mudah untuk menjadi pendengar dan pengamat. Akan sangat gampang banget dan ada satu dorongan dalam diri kita, ayo komen, ayo julitin, ayo tanggapin, ayo ini. Itulah kenapa adanya sosial media yang punya komentar, kolom komentar. Di situ untuk menjadi wadah orang-orang untuk menuangkan setiap komentar-komentar mereka yang baik itu benar dan tidak benar. Nah, Bapak Ibu, bisa jadi ketika kita tidak bisa menahan diri, Bapak Ibu ya. Kita untuk berkata-kata, kita tidak bisa menahan diri kita untuk berkata-kata, tidak bisa menahan diri kita untuk berkomentar atas kesalahan orang lain, malah hanya akan membawa pada sebuah pertikaian, keributan, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Sedangkan yang saya percayai, setiap kita, umat percaya, telah dipanggil Tuhan untuk membawa damai dimanapun kita berada. Sekali lagi saya percaya bahwa setiap kita umat percaya yang dipanggil Tuhan, itu dipanggil untuk membawa damai dimanapun kita berada. 1 Petrus 3 ayat 10-11 dikatakan seperti ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ketika orang-orang atau setiap kita orang-orang Kristen main hakim sendiri, apakah itu membawa damai? Saya rasa tidak. Tapi firman Tuhan berkata untuk setiap kita mencari damai dan berusaha mendapatkannya, melakukan yang baik, menjauhi yang jahat, menjaga lidah daripada yang jahat, bibir kita menjaga ucapan-ucapan kita dari hal-hal yang menipu. Kita kalau ikut sekolah minggu dari dulu, kita diajarkan dengan satu lagu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Bapa yang di sorga mendengar dan melihat apa yang keluar dari ucapan kita. Mungkin terkadang kita merasa, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang lihat. Hati-hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapa di sorga melihat, mendengar apa yang keluar dari ucapan kita. Apakah itu membangun atau malah menjatuhkan orang lain? Hati-hati dalam berkata-kata. Bawalah damai dalam setiap ucapan kita. Dan alangkah sungguh sangat baik ketika kita lebih menjadi pendengar yang baik dibandingkan pengomentar yang membawa kerusuhan. Banyak sekali kerusuhan-kerusuhan yang terjadi semua hanya berawalkan dari apa? Dari statement komentar. Dari mulut ke mulut. Tapi kita dipanggil Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membawa damai melalui setiap perkataan kita. Membawa damai dari setiap tindakan kita. Kita tidak boleh main hakim sendiri karena penghakiman adalah milik Tuhan. Mari Bapak Ibu, coba kita hari-hari ini merefleksikan diri. Begitu juga dengan saya. Apakah hari-hari ini saya lebih banyak berkomentar daripada mendengar? Atau apakah hari-hari ini saya lebih mudah menghakimi daripada menegur dengan kasih? Mari kita sama-sama merefleksikan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, hal yang terakhir yang akan saya bagikan, yaitu do more. Memang tolak ukur bertindak benar bisa sangat relatif bagi setiap orang. Benar Bapak Ibu? Tolak ukur dalam bertindak benar itu sangat relatif bagi setiap orang. Karena tindakan apa yang menurut kita benar, belum tentu benar bagi orang lain. Sekali lagi saya bilang, tindakan apa yang menurut kita benar, belum tentu benar bagi orang lain. Sudut pandang setiap orang tentang bertindak benar dapat berbeda-beda, bisa bergantung pada lingkungan dia hidup. Atau bisa juga karena pengalaman yang dialami. Benar ya Bapak Ibu ya?
Hal-hal ini membentuk tolak ukur bertindak benar bagi setiap orang yang berbeda-beda. Ketika dia punya lingkungan hidup sebagai seorang pencuri, dia akan terbiasa dan membenarkan untuk mencuri demi mencukupi kebutuhan hidup. Ketika seseorang hidup dalam lingkungan pencemooh, akan merasa lazim dan akan membenarkan untuk menjelek-jelekan orang lain, menjulitkan orang lain karena lingkungannya sudah terbiasa dengan hal tersebut. Ketika seseorang hidup dalam lingkungan yang suka mabuk, dia akan merasa lazim dan akan membenarkan bahwa mabuk itu oke untuk kesehatan. Nah, berarti tolak ukur bertindak benar ini bisa sangat relatif, menurut dan bergantung pada latar belakang kehidupan orang masing-masing. Ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya sungguh sangat kaget. Ketika saya mempersiapkan materi mengenai penghakiman ini, saya sungguh sangat kaget. Dalam Mazmur 101 ayat 5 berkata begini, orang yang memfitnah dengan diam-diam akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati akan kubiarkan. Atau aku tidak suka kalau dalam terjemahan yang baru. Orang yang fitnah secara diam-diam bisa jadi mengalami binasa loh Bapak Ibu. Alkitab sendiri ngomong. Bukan saya yang ngomong ya, Alkitab yang ngomong. Jadi kita harus berhati-hati, bertindak dengan benar. Jangan sampai kita main hakim sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu melihat tolak ukur kebenaran firman Tuhan dalam melakukan tindakan yang benar. Setiap kita pasti sudah tahu dan memahami bahwa tindakan yang benar itu harus didasari dengan yang namanya kasih. Amin. Tindakan yang benar harus didasari dengan yang namanya kasih. Roma 12 ayat 9-10 berkata begini. Janganlah kamu hanya berpura-pura mengasihi orang lain, tetapi kasihilah dengan tulus. Lakukanlah hanya yang baik dan bencilah semua jenis kejahatan. Sebagai saudara-saudari seiman yang sudah bersatu dengan Kristus, hendaklah kamu semua saling mengasihi dengan sepenuh hati. Jangan hendaklah kamu berusaha dan juga hendaklah kamu berusaha menghormati semua saudara seiman melebihi diri sendiri. Roma 12 ayat 17-18 juga berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sorry, saya izin minum bentar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan dalam Roma ini, ada satu tolak ukur yang diberikan oleh firman Allah bagi setiap kita. Tolak ukur bertindak benar yang Allah berikan bagi setiap kita. Mungkin memang akan ada lebih banyak lagi ya kalau kita lihat dari beberapa ayat dan lain-lain. Tapi saya cukup ambil 5 pada pagi hari ini dalam bertindak benar. Karena 5 saja belum tentu semuanya bisa dilakukan. Begitu juga dengan saya, 5 saja ini belum tentu saya bisa melakukan dengan sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, yang pertama, jangan berpura-pura mengasihi orang lain, kasihi dengan tulus. Hidup kita jangan penuh dengan kepura-puraan. Lakukan dengan segala sesuatu dengan tulus. Ini adalah tindakan benar yang Alkitab katakan. Tolak ukur tindakan benar yang Alkitab berikan bagi setiap kita. Yang kedua, bencilah semua kejahatan. Baik itu fitnah, main hakim sendiri, dan lain-lain. Yang ketiga, mengasihi dengan sepenuh hati. Yang keempat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang terakhir, hiduplah dalam perdamaian. Jadi melalui pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga merenungkan bahwa ketika kalau misalnya ada saudara seiman kita yang jatuh, saudara seiman kita yang melakukan dosa yang terekspos dan lain-lain, dan akhirnya banyak cercaan dan lain-lain, kita tidak perlu melakukan hal yang sama dengan orang-orang dunia lakukan. Mari kita tunjukkan sebuah tindakan benar dalam diri kita dengan tetap mengasihi dia dan tidak meninggalkan pribadinya. Daud punya dosa yang besar. Salomo pun juga sama. Tapi apakah kita meninggalkan dan kita tidak percaya dan mengimani tulisan yang mereka tulis? Mazmur, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan lain-lain. Apakah kita tidak mengimaninya? Apakah ketika kita melihat dosa mereka, kita keluarkan itu dari kanon? Tidak. Tapi kita belajar dari kejatuhan-kejatuhan mereka. Dan kita juga tetap belajar untuk mengasihi. Dan saya percaya Bapak Ibu,
ketika ada saudara seiman kita yang mengalami kejatuhan, jangan sampai kita hilangkan dia. Jangan sampai kita hilangkan mereka dari peradaban. Jangan tinggalkan mereka. Kita ini satu tubuh. Kita ini gereja Tuhan, satu tubuh. Kalau ada dari bagian tubuh kita yang terluka, kita balut. Kalau ada dari bagian tubuh kita yang hancur, kita rangkul. Ini adalah tindakan yang benar yang Tuhan inginkan ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita perhatikan ketika ada saudara seiman kita yang jatuh, saudara seiman kita yang melakukan tindakan dosa yang sungguh sangat luar biasa. Mari kita lakukan satu tindakan kasih, bertindak benar, yaitu rangkul, bukan malah kita main hakim sendiri. Kita tentukan kebinasaannya dia sendiri, bukan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, marilah setiap kita memegang dan terus melakukan prinsip firman Tuhan, yaitu talk less, do right. Sedikit berbicara dan melakukan tindakan yang benar, supaya hidup kita menjadi jauh lebih baik sehari demi hari, minggu demi minggu, detik demi detik. Biar Tuhan pada akhir hidup kita nantinya, Tuhan dapati setiap kita tetap setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan yang saya bisa sampaikan, kiranya menjadi berkat dan perenungan bagi setiap kita.